Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana dinamika pembentukan poros koalisi menghadapi pemilu 2024. Dan hari ini gue nggak sendiri, ada Mas Agung Baskoro, Mas Abbas dari Analis Politik Trias Politikas. Mas Abbas. Halo Zaki, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Abbas. Ini karena sudah Siap. mulai Gimana? deklarasi di sana sini, kemudian ada wacana yang menarik. Kalau biasa orang ngebahas 2 poros, Ya, 3 poros. Kali ini ada juga ya, potensi wacana 4 poros, Mas Abbas. Bagaimana menanggapi ini, Mas? betul. Iya, jadi kemungkinan banyak poros terbentuk dalam Pilpres 2024 masih terbuka lebar ya. Asumsikan kalau misalkan sekarang orang bicara 4 poros, ya memang benar adanya gitu. Karena PDIP belum mendeklarasikan siapa capres yang direkomendasikan, dan PDIP sendiri sudah memenuhi presidensial threshold sebagaimana Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh Golkar, PAN, dan B3, yang juga belum ya menentukan nama capres yang diusung. Kemudian di poros ketiga ada Koalisi Indonesia Raya yang digagas oleh Gerindra dan PKB dan telah menelurkan ya Prabowo sebagai capres, walaupun ya itu penuh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku karena Caimin berharap beliau yang mendampingi oleh Prabowo. Yang keempat ada Koalisi Perubahan Indonesia yang digalang oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu dengan Anies Baswedan sebagai capresnya. Jadi dari 4 poros yang sementara terbentuk ya pra-pilpres ini, baru 2 poros yang secara jelas, secara resmi ya mengusung nama capres, yakni Prabowo dan Anies Baswedan. Nah ini menarik saya kira. Tersisa 2 poros yang belum. Dan selama ini kita lihat dengan jernih bahwa PDIP tampaknya akan sangat kesulitan bila mengajukan calon dengan mengandalkan kekuatan politiknya sendiri. Artinya PDIP hari ini sedang mencari poros mana dari 3 poros lain yang memang sesuai dengan idealisme politik mereka, sehingga ketika nanti ditanya apakah kans di luar 4 poros terbuka, saya menegaskan bahwa paling besar kemungkinan 3 poros akan terbentuk. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ya setelah PDIP bergabung dengan salah satu kutub politik ini akan bertransformasi lebih sederhana lagi menjadi 2 poros misalnya. Ya, antara poros pemerintah yang sekarang eksis ya dengan poros di luar pemerintah yang ya sedikit banyak digalang oleh PKS, Demokrat, dan mungkin Nasdem atau siapa lagi ketika Nasdem bermanuver berpindah ke kutub politik yang lain atau ke kutub pemerintah dan berganti posisi dengan partai pemerintah ke Nasdem dan PKS. Jadi kemungkinan itu selalu terbuka karena masa pendaftaran resmi oleh KPU kan baru dimulai Oktober ya sampai. Jadi ini bisa menjadi poin penting bagi publik agar jernih memilih siapa capres yang akan dipilih, termasuk program-program yang akan diusung. Karena jangan sampai kita fokus ke figur, tapi substansi kenapa dia dideklarasikan atau kenapa dia maju itu menjadi luput dari perhatian kita semua. Ya, yang dirikan ini soal pemilihan legislatif ya, yang langsung berada di jantung pemilihan atau lokasi di mana rakyat kita diwakili. Jadi proporsionalitas kita melihat Pilpres ini benar-benar dituntut agar pemilih atau masyarakat bisa siap menerima segala macam konsekuensi, termasuk ketika jagoan mereka tidak jadi diusung atau hanya sebagai orang nomor 2 misalnya seperti itu. Ya, Mas Abbas, apakah pengaruh figur Ya, juga ya, isu soal proporsional terbuka dan tertutup itu juga mempengaruhi peta koalisi? Karena kalau figur itu udah biasa, ya, tapi ada isu lain yang juga ya, sedang dilontarkan ini oleh kutub PDI yang sendiri dengan 8 partai misalnya yang lainnya mengajukan betul. antara Ya, terbuka versus tertutup. Ini apakah punya pengaruh juga? iya. Jadi pengaruh isu terhadap pembentukan poros ke depan itu selalu akan hadir ya, karena ini akan menentukan siapa yang akan terpilih di tengah
petahana yang tidak bisa maju lagi atau open election. Jadi semua kemungkinan itu akan ada ya, apalagi kemarin isu proporsional terbuka versus proporsional tertutup itu menguat ya, menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu, dan sampai hari ini itu menjadi pembahasan juga di elit, sehingga kita juga tidak bisa menutup kemungkinan nanti di luar isu itu ada isu lain, misalkan soal kebijakan ekonomi yang tidak populis misalkan, karena partai-partai kan harus berpikir realistis bagaimana bisa menaikkan suara atau bahkan memenangkan pemilihan legislatif seperti itu. Jadi ini akan terus berkembang ya, motif politik, alasan utama kenapa mereka bersama atau berkoalisi seperti itu, sehingga kita harus bersabar menanti detik demi detik mana yang menjadi alasan utama partai-partai ini berkoalisi. Tapi yang jelas ya, suka atau tidak, alasan utama soal figur akan tetap menjadi alasan utama teman-teman partai kita berkoalisi, karena mereka harus mengejar efek ekor jas atau kotel efek yang memang bisa mendongkrak raihan suara partai mereka di pemilihan legislatif, dan itu sudah terbukti manjur ketika PDIP 2 kali terpilih sebagai jawara pemilihan legislatif ketika mengusung Pak Presiden Joko Widodo. Jadi hari ini ya, suka atau enggak ya, ketika ada 3 capres yang terus mendominasi beragam survei mainstream ya, mulai dari Ganjar, Anies maupun Prabowo, maka sedikit banyak poros yang akan terbentuk, minimalnya 3 poros gitu ya, minimalnya 3 poros, kecuali memang ada sederhananya extraordinary situation atau tsunami politik yang mengubah peta figur ini ya, apakah misalkan soal-soal hukum, soal-soal lain gitu yang sifatnya darurat, yang force major. Jadi peta koalisi atau peta figur tadi menjadi berubah dengan sendirinya seperti itu. Kalau terkait dengan figur cawapres, karena ini juga punya penentu yang signifikan, kira-kira betul sangat kuat. Apakah mendeklarasikan cawapres lebih dulu itu lebih menguntungkan daripada menunggu dan mengintip-ngintip lawan yang lain seperti apa, siapa figurnya gitu? Iya. Pertanyaan ini menarik ya, karena memang untuk level PDIP dan KIB sekalipun nama capres pun nggak beredar gitu ya, karena di internal masih saling tarik menarik ya, masing-masing punya jagoan. Tapi ketika kita bicara KIP, KPI, Koalisi Perubahan Indonesia dan Koalisi Indonesia Raya, yang mengungkap sekarang siapa cawapresnya ya. Nah, ketika kita sibuk bicara figur, ada satu hal mendasar bagi seorang konsultan seperti saya, adalah bagaimana cara memenangkannya. Saya khawatir ketika perdebatan soal figur ini tidak diselesaikan segera, ya formulasi untuk mencetak atau membuat kemenangan demi kemenangan pada pemilihan nanti menjadi terlupakan gitu. Dan itu semua membutuhkan waktu dan strategi yang pas gitu. Karena kalau tidak, ya istilahnya ini akan menjadi lost moment ya. Jadi hilang momen, sehingga ketika misalkan nama Ganjar diusung oleh PDIP misalnya, atau Mr. X yang lain diusung oleh KIB misalnya, saya kira nanti momen wow factornya itu bisa menjadi tereduksi. Karena apa? Karena lupa bagaimana figur ini harus menang gitu, karena sudah habis energi internal untuk mendeklarasikan mereka. Jadi soal cawapres ini penting ya, bahkan dalam konteks pemilu atau pilpres yang kompetitif akan menentukan kemenangan. Ambil contoh misalkan Anies membutuhkan figur yang solid sebagaimana Prabowo untuk konteks Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena dua figur ini baik Anies maupun Prabowo punya irisan massa yang sama. Itu berbanding terbalik ketika misalkan Ganjar yang diusung oleh PDIP bersama KIB misalkan. Ya, Ganjar membutuhkan basis massa yang solid di Jawa Barat dan DKI dan Banten seperti itu, sehingga untuk menarik perhatian pemilih di masing-masing tempat ini kan berbeda-beda caranya, dan perlu ya strategi yang tepat agar targetan suara yang sudah dituliskan itu bisa diraih.
Nah, problemnya apakah nama-nama yang kita sebutkan tadi benar-benar maju? Seperti itu. Kalau memang benar-benar maju akan lebih mudah memang untuk memetakan strateginya. Tapi kalau di luar nama-nama itu, misalkan di PDIP ada Puan misalkan, atau di KIB ada Erlangga, ya, atau tiba-tiba nanti nama siapa lagi muncul, Mr. X tadi. Nah, itu kan nanti menarik lagi ya untuk menyiapkan segala hal strategi ataupun operasionalisasi strategi untuk membuat mereka bisa menang, atau paling enggak kalau lebih dari 2 calon, misalkan 3 calon, bagaimana menyikapi supaya calon yang maju ini bisa masuk ke putaran kedua misalkan. Nah, itu perlu banyak energi besar, karena kalau tidak momennya akan hilang dan bisa jadi akan ketinggalan kereta ya, calon yang terlalu lama memutuskan nama. Karena ini beda waktu ya, ini 2024, kalau kita berkaca pada pemilihan-pemilihan sebelumnya bahwa semua harus last minute, saya kira kok sudah lain ya latarnya gitu, karena petahana tidak bisa maju lagi dan publik hari ini memang mau tidak mau menanti sosok yang fresh ya, yang memang sesuai dengan karakter perilaku pemilih kita, di mana didominasi oleh kalangan milenial dan Gen Z ya, yang ya jumlahnya lumayan cukup besar gitu, hampir 60% lebih ya. Jadi lebih dari 60% pemilih kita didominasi perilaku milenial dan Gen Z. Jadi cara atau mindset politiknya harus berubah mestinya ya, karena milenial dan Gen Z ini kan orang yang kritis, yang peduli, kemudian yang ya suka melihat hal-hal yang konkret ya, programnya apa, efeknya ke gua gimana, dan seterusnya seperti itu kan. Ya, jadi artinya soal timing sebenarnya, bagaimana kemudian jangan sampai waktu yang terbatas ini itu hilang begitu saja, apalagi pemilu kita di 2024 itu jauh lebih singkat dibanding pemilu 2019 yang sampai 8 bulan itu. Jadi bagaimana kemudian jauh-jauh hari untuk bisa memperkenalkan ke Indonesia yang begitu luas, butuh waktu figur-figur ini. Apalagi kalau misalnya ternyata tadi ada kejutan bahwa figur yang selama ini masuk dalam radar 3 besar survei itu bukan mereka yang dimajukan. Itu berarti kan butuh waktu lebih panjang untuk memperkenalkan kepada publik gitu kan. Dan tentu saja safari politik yang dilakukan oleh Anies hari ini adalah sebenarnya dalam konteks politik itu udah benar gitu, bahwa memang dia harus memperkenalkan diri kepada daerah-daerah yang selama ini memang belum bisa terjangkau oleh sosok Anies Baswedan gitu kan. Artinya secara politik dia tidak salah, tapi secara aturan nah itu masih debatable kan. Bawaslu juga. Ya, safari politik Anies ini menarik karena justru yang dia kunjungi itu basis-basis masa utamanya. Oh ya. Gitu. Ya, jadi misalkan dia barusan ini ke Nusa Tenggara Barat, ke Jawa Barat, kemudian ke Aceh, kemudian ke mana lagi, ke Sumatera Utara ya, ke Riau misalkan, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Jawanya juga Jawa Barat gitu ya, Banten misalkan. Itu kan basis-basis utama di mana Anies memang punya pemilih laten ya. Tapi yang jadi soal bagaimana nanti cara Anies menjangkau daerah-daerah yang selama ini bersuara minor terhadap dia. Bagaimana Anies kemudian bisa membalik persepsi publik soal isu-isu negatif yang selama ini mengitari sosok dia seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Anies sudah benar. Cuma yang jadi soal bagaimana sosok yang akan mendampingi dia. Nah, itu tuh jadi soal tuh. Karena gara-gara soal pendampingnya ini bisa jadi pencapresan Anies gagal. Karena apa? Karena kesepahaman di antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Indonesia itu belum satu suara. Ya, harapannya besok atau segera bisa ditemui. Tapi pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Koalisi Perubahan ini tidak lebih besar dari yang mengemuka di Koalisi Indonesia Raya juga gitu, Prabowo dan Caimin ya, Koalisi Gerindra dan PKB. Begitupun dengan KIB lagi, kemudian di PDIP. Jadi kalau ditanya bagaimana sekarang posisi politik masing-masing poros ketika bicara
24, saya melihat yang paling siap justru dalam konteks ini adalah Koalisi Perubahan Indonesia. Ketika ya syaratnya Nasdem fokus untuk mencapreskan Anies dan membangun kesepahaman di Koalisi Perubahan Indonesia. Mereka akan bisa memimpin tren atau progres kerja koalisi yang ada sekarang ini. Yang kedua, Koalisi Indonesia Raya. Nah, yang ketiga KIB ya karena sudah bersama. Yang keempat PDIP. Nah, apakah klasmen ini bisa berubah? Tentu ya, ketika misalkan PDIP langsung dalam waktu dekat menentukan siapa nama yang diusung. Bisa jadi PDIP yang di posisi klasmen keempat dalam analisis saya bisa melonjak menjadi posisi pertama misalkan ketika berhasil membangun kesepahaman dengan KIP atau dengan KIR atau dengan siapapun ya, plus mengusung nama cawapresnya gitu. Jadi ini klasmennya sangat dinamis lagi seperti itu. Di PDIP ini bisa kalau tiba-tiba ngusung Ganjar naik ke posisi 1, tapi kalau ngusung Puan tetap di nomor 4 berarti gitu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau mereka berkoalisi dengan poros lain, kemungkinannya bisa jadi mereka ya di posisi ketiga atau kedua lah gitu. Nah memang kemungkinan mereka sendiri kecil sih. Tapi kalau mereka harus misalkan mencapai titik win-win solution ya agar tidak ada keterbelahan suara di PDIP dengan mengusung Ganjar Puan misalnya sebagai paket pasangan capres cawapres. Nah ini bisa langsung melonjak sampai posisi 2 misalnya karena Ganjar ini disurvei berpasangan dengan siapapun suaranya cukup stabil untuk unggul ya walaupun dalam margin of error dengan Anies maupun Prabowo lawannya seperti itu. Nah yang terakhir nih Mas Abbas yang menarik adalah karena munculnya banyak partai baru, partai-partai sakit hati katanya begitu. Dan ada partai-partai yang betul-betul baru muncul di proses verifikasi kemarin, tapi ada juga partai yang sudah lama tapi nggak lolos di parliamentary threshold di 2019. Apa pengaruh partai-partai ini yang kemudian dalam konteks poros-poros yang tadi kita bicarakan? Betul. Ya, partai-partai baru ini yang memang sudah lolos seleksi dari KPU bisa berbuat banyak ya ketika bergabung dengan poros-poros yang sudah ada atau yang sudah eksis seperti itu dan menawarkan narasi yang segar ya di telinga pemilih sehingga itu yang bisa menjadi nilai tambah partai-partai baru ini agar bisa bersaing dalam pemilu legislatif besok karena mereka untuk membawa nama baru atau untuk bicara syarat formal ya presidential threshold itu memang belum bisa gitu karena mereka baru akan mengikuti pemilihan. Jadi pilihannya terbuka, mereka bergabung kemana ya ke Koalisi Perubahan Indonesia, Koalisi Indonesia Raya, Koalisi Indonesia Bersatu atau PDIP. Saya kira itu kembali ke masing-masing partai. Tapi kalau bicara mereka ingin punya posisi tawar yang kuat ya otomatis mereka harus memilah nih di koalisi pemerintah yang eksis sekarang atau koalisi yang di luar pemerintah yang kini digalang oleh teman-teman PKS dan Demokrat seperti itu. Jadi mereka bisa banyak berbuat ketika turut serta ya dalam pemilihan presiden, bukan hanya fokus dalam pemilihan legislatif. Karena kalau mereka hanya fokus di pemilihan legislatif kemudian melupakan pilpres, justru mereka kehilangan momentum untuk turut serta membangun pemerintahan apakah di luar sistem ataupun di dalam sistem pasca 2024 ya. Jadi saya menyarankan agar partai-partai baru ini terlibat utuh baik dalam konteks pilpres maupun dalam konteks pileg. Itu bukan hanya fokus di pileg walaupun memang syarat paling penting ya bagi teman-teman partai-partai baru ini adalah memenuhi parliamentary threshold 4% yang lumayan cukup tinggi itu. Ya tapi sayang karena memang mereka juga bisa berburu efek ekor jas walaupun tidak langsung ya ke partai yang mereka miliki, tapi paling tidak ketika mereka turut serta dalam wacana pilpres sedikit banyak kans mereka untuk masuk kabinet misalkan ketika menang ataupun turut mewarnai panggung depan publik kita menjadi
terbuka ya, jadi mereka lebih dikenal, kemudian mereka lebih disukai mungkin, dan akhirnya mereka bisa dipilih. Jadi seperti itu. Oke, ya Mas Abbas. Jadi ini menarik sekali karena itu soal nasib di tahun-tahun mendatang bagi partai-partai kecil, apakah dia bisa kemudian masuk dalam kabinet eksekutif atau mempertahankan suaranya untuk ikut dalam pemilu berikutnya kalau dia memenuhi parliamentary threshold. Terima kasih Mas Abbas atas sharingnya. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Sama-sama sukses buat Zaki. Ya, sampai ketemu lagi di Irwan Zaki berikutnya.